Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan beribadah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan kebesaran-Mu, karena Engkau Allah sungguh teramat baik. Jika kami ada sampai saat ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Terangi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman yang akan kami baca, dengar, renungkan, semua kami pahami, kami mengerti, dan firman itu akan menjadi suluh pedoman, menjadi terang bagi langkah kehidupan kami. Kami yang siap belajar firman, kami pun sadar Tuhan, bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami tidak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Maka kiranya Engkau jamah kami, ampuni segala pelanggaran, ampuni segala kesalahan, ampuni dosa kami, baharui hati pikiran kami, dan tuntunlah hidup kami di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Ini kami yang berdoa, ini kami yang mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini mari kita membaca Alkitab dalam kitab Matius pasal 25, sebagaimana menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di minggu berjalan ini. Kita baca dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Perikop pembacaan kita, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengimani bahwa apapun yang menjadi bagian hidup kita adalah anugerah Tuhan semata. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Segala langkah kita, semua itu pun ditetapkan oleh Tuhan. Namun keyakinan iman kita yang demikian terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan itu hanya sampai pada kata ungkapan semata, tetapi tidak benar-benar dilakukan dalam praktek hidup. Banyak orang yang percaya pada kuasa Tuhan, tetapi pun dalam hidup sehari-hari meragukan kuasa Tuhan. Ada yang hidup dalam ketakutan, ada yang hidup dalam kecemasan, ada yang ragu pada pertolongan Tuhan, pada perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Banyak orang percaya yang kemudian pun dalam hidup merasa iri terhadap sesama, tidak mampu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan karuniakan. Iri dengan keberhasilan sesama, iri dengan pencapaian sesama. Bahkan pun ada yang kemudian suka membanding-bandingkan diri pribadi, keluarga, kelompok dengan orang-orang yang lain. Jemaat Tuhan, setiap manusia diberi karunia,
diberi talenta yang berbeda-beda dalam maksud agar segala kepelbagaian yang ada itu ada untuk saling melengkapi. Sebagaimana kita satu tubuh, di dalamnya ada mata, ada tangan, ada kaki dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu dengan yang lain tidak saling mengecilkan, tidak saling memandang rendah, karena semua punya fungsi, memiliki manfaat masing-masing, dengan harapan saling memperlengkapi, saling menopang, saling menunjang dalam melakukan berbagai hal. Demikian pun kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Talenta, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan dengan kapasitas masing-masing menurut kemampuan dari setiap pribadi. Setiap jemaat diberkati dengan kekayaan kasih karunia Allah. Ada yang diberkati dengan materi yang berlimpah, ada yang diberkati dengan memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang besar, tetapi pun ada yang diberkati dengan jabatan, kedudukan, ada yang diberkati dengan tanggung jawab pelayanan dan berbagai tanggung jawab lainnya. Pun dalam kehidupan anak-anak kita, ada anak-anak yang diberkati dengan prestasi di sekolah, tetapi pun ada yang diberkati dengan kemampuan seni yang baik dan sebagainya. Semua itu dalam tujuan agar segala talenta, segala berkat dikelola, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Namun pada kenyataannya kita tahu bersama ada orang-orang yang diberi talenta, yang diberi karunia, tetapi tidak menggunakan, tidak mengupayakan itu. Mereka hanya masa bodoh dengan apa yang diberikan Tuhan. Ada yang diberi hikmat sebagai siswa, mahasiswa, tetapi tidak mau belajar dengan baik. Ada yang diberi ladang pertanian untuk digarap, untuk dikelola, tetapi tidak mau bekerja. Ada yang juga diberi pekerjaan, tetapi tidak bekerja dengan etos kerja yang baik. Bagian firman di saat ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana setiap manusia diberi talenta, diberi karunia oleh Allah. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, tapi pun ada yang diberi 1 talenta. Kepada masing-masing kita, ketika dipercayakan dengan berbagai kepelbagaian perbedaan yang ada, tinggal bagaimana kita menyikapi anugerah Tuhan itu. Apakah kita mengupayakan seperti yang menerima 5 talenta? Apakah kita mengupayakan seperti yang menerima 2 talenta? Ataukah seperti yang diberi 1 talenta? Yang diberi 5, bahkan pun yang diberi 2, mereka melakukan dengan tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, sehingga ada laba, ada hasil dari apa yang mereka kerjakan. Dari 5 kemudian mendapat laba 5, dan sehingga jumlahnya menjadi 10. Dari 2 kemudian mendapat laba 2 dan menjadi 4. Tetapi yang diberi 1, ia tidak mengupayakan apapun. Ia memulai dengan berpikiran negatif. Ia menyerah, ia takut pada keadaan yang ada saat itu. Ia tidak berusaha, sehingga ia tidak menghasilkan apa-apa. Sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan, tentu kita diajak untuk bagaimana
dengan penuh tanggung jawab mengolah talenta dalam keadilan Allah. Allah sungguh adil dalam segala anugerahnya bagi kehidupan kita. Allah tidak pernah salah memberi. Allah tahu kapasitas kita, kesanggupan kita untuk mengerjakan apapun. Maka marilah dalam aktivitas hidup kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Sebelum berupaya, sebelum bekerja, jangan kita menyerah. Jangan kita pesimis, jangan kita takut gagal. Karena yang memberi berkat dan keberhasilan adalah Tuhan sendiri. Yang tahu kapan kita akan berhasil, kapan kita akan berbuah, kapan kita akan mendapatkan laba, semua itu dari Tuhan sendiri. Tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah bekerja dengan benar, bekerja dengan taat. Hasil yang kita dapat itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan semata. Maka saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang membanggakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadilah pribadi-pribadi kepada kita Tuhan berkata hamba yang benar. Tuhan berkata kita hamba yang setia. Tuhan berkata kita hamba yang setia pada perkara-perkara kecil, dan kita layak untuk diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup. Kita dapat memperbesar kapasitas kita, kemampuan kita dengan bagaimana berimankan kepada Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang mampu untuk menerima banyak kepercayaan, banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah sebagai jemaat Tuhan, kita semua menjalani hidup dengan rasa berani, dengan sikap positif, dengan penuh percaya diri, jangan ragu. Jika Tuhan memberi kepercayaan, jika Tuhan memberi tanggung jawab, maka Tuhan sendiri yang akan menemani, yang akan menopang, yang akan menolong, yang akan membuat kita berhasil. Terpujilah Tuhan. Amin. Saat ini mari kita menghadap Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami datang kepadamu dalam pujian dan ungkapan syukur, karena kami percaya Engkau Allah Sang Pemilik hidup. Engkau Allah memiliki rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami umat-Mu. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau yang menopang, Engkau yang menolong, dan akan terus memberkati kami untuk seterusnya dan selama-lamanya. Maka kami berdoa, diberkatilah jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Engkau memberkati pelayanan di jemaat ini, diberkati baik ketua jemaat Pendeta Meni Kolinuk Adam MTH. Tuhan, Engkau berikan bagi hamba-Mu ini hikmat, kebijaksanaan, hati yang penuh pengertian, untuk ia menjadi pemimpin, untuk ia melayani jemaat dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Pelayanannya mendatangkan berkat bagi banyak orang, pun kehidupan pribadi dan keluarganya diberkati Tuhan. Tuhan pun berkati semua badan pekerja majelis jemaat yang ada. Tuhan berkati seluruh pelayan khusus, para syamas,
penatua, guru agama, para pendeta, bahkan Tuhan berkati tenaga pembantu pelayanan yang ada di jemaat ini, diberkati komisi-komisi kerja yang ada, diberkati tim multimedia yang terus mengupayakan hal-hal baik dalam pengembangan pelayanan yang ada di jemaat. Apapun yang mereka lakukan, semua dalam campur tangan dan pemberkatan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati semua jemaat, baik dari kolom 1 sampai kolom 21, agar jemaat yang ada selalu hidup taat, hidup setia, semua melakukan kebenaran firman, sebagaimana firman mengajarkan kami untuk hidup benar, untuk hidup taat, untuk setia pada perkara-perkara kecil, dan Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar untuk kami jalani, untuk kami hidup memberi buah. Kami pun berdoa, Tuhan Engkau berkati kostor, pegawai gereja, dan semua yang memberi diri melayani Tuhan yang ada di jemaat ini. Dan kami bermohon, Tuhan berkatilah kami pribadi lepas pribadi ketika kami akan melakukan berbagai aktivitas kerja kami. Tolong kami, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan dan hati yang penuh pengertian. Mampukan kami membawa dan menempatkan diri dengan baik. Mampukan kami untuk terus memiliki semangat juang dalam hidup. Kami optimis, kami berpikiran positif, kami tidak mudah menyerah walaupun banyak tantangan dalam hidup ini. Kuatkan kami, topang kami. Bersamamu Tuhan, pasti ada kemenangan, pasti ada pencapaian, pasti ada keberhasilan dan keberuntungan. Dan ya Tuhan, beri kami umur panjang, beri kami sehat kuat. Sebagaimana pribadi kami diberkati, kami pun bermohon, Tuhan berkati kehidupan keluarga kami masing-masing, diberkati suami, diberkati istri, diberkati orang tua, diberkati anak cucu kami, diberkati para lansia. Tuhan, di masa lanjut usia mereka, beri sehat, beri kuat, terlebih mereka tetap mampu menjadi alat kesaksian Tuhan, menceritakan segala kebaikan Tuhan, dan bersukacita di masa lanjut usia mereka. Berkati orang tua kami, untuk mereka memiliki semangat juang, mereka bekerja keras, mereka berusaha untuk membiayai pendidikan anak-anak. Dan Tuhan pun berkati para pemuda, mereka yang sedang menimba ilmu di bangku kuliah. Tuhan beri keberhasilan, Tuhan beri semangat. Mereka boleh menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah dan mendapat gelar sarjana, dan mereka menjadi kebanggaan bagi keluarga masing-masing. Pun bagi para siswa yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA, Tuhan berkati semuanya. Mereka belajar, mereka berhasil, mereka tidak bermalas-malasan, tetapi ada semangat untuk berjuang, belajar, berusaha dalam hidup. Kami pun berdoa bagi jemaat, para pemuda pun siapa saja yang sedang berupaya untuk mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan akan menyiapkan pekerjaan yang terbaik bagi setiap orang menurut kapasitas, menurut kemampuan mereka, menurut pengetahuan mereka masing-masing.
Ya Tuhan, kami pun berdoa, biarlah pelayanan di Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang semakin maju, semakin baik. Ada kerjasama yang baik di antara para pelayan khusus dan bersama dengan jemaat yang ada. Ada damai sejahtera menjadi bagian hidup Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Tuhan, kami pun berdoa, kiranya Engkau Allah memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di pusat, di daerah-daerah sampai di desa-desa. Diberkati pemerintah yang ada di Desa Kanonang Raya ini, untuk mereka mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, menjadi berkat bagi masyarakat. Bahkan seluruh masyarakat Desa Kanonang Raya akan menikmati segala pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Allah kekal untuk selama-lamanya. Aktivitas kehidupan kami di hari ini, segala yang kami kerjakan di minggu berjalan ini, kami jalani bersama Tuhan. Kami percaya jika Tuhan di pihak kami, jika Tuhan menopang kami, maka kami tidak akan takut, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan kalah, tetapi kemenangan, sukacita dan berkat benar-benar menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Demikian persekutuan yang beribadah. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita dalam aktivitas di hari ini pun di minggu berjalan ini. Tuhan memberkati.